Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang tukang taksi online yang bernama Frank. Dengan mengendarai mobil BMW klasiknya, Frank menjemput kliennya di sebuah gedung. Ternyata 4 orang perampok. Setelah kliennya itu menyelesaikan tugasnya, terlihat Frank langsung menggantikan plat nomor mobilnya. Di sana, Frank menolak untuk pergi karena kliennya telah mengubah kesepakatan awal. Sesuai peraturan pertama, Frank menerima pengantaran paket seberat 250 kilo. Karena bertambahnya jumlah penumpang, tentu saja beban yang diterima oleh Frank bertambah 65 kilo. Mendengar ucapan dari Frank itu, salah satu dari mereka mencoba menodongkan pistol. Terlihat di sana, Frank tidak takut sama sekali. Karena bertambahnya beban, tentu bertambah besar bahan bakarnya, dan kemungkinan besar mereka bisa tertangkap. Belum lagi jika Frank tewas, tentu saja mereka tidak bisa pergi, karena cuma dirinya lah yang tahu kode untuk menjalankan mobil tersebut. Hingga pada akhirnya, klien Frank terpaksa membunuh temannya sendiri demi menepati kesepakatan awal. Setelah kesepakatan awal dipenuhi, Frank langsung menginjak gas sambil diikuti para kepolisian. Dengan kemampuannya yang mahir dalam mengemudi, Frank berhasil melewati beberapa gang sempit, kemacetan lalu lintas, dan juga trotoar agar terhindar dari kejaran polisi. Namun kegigihan polisi yang mengejar sempat membuat Frank terpojok. Di saat itulah, Frank menambah kecepatan mobilnya hingga ia bisa mendarat tepat di atas truk. Akhirnya dengan elegan dan berkelas, Frank pun lolos dari kejaran polisi. Setelah tiba di lokasi tujuan, klien itu memberikan uang lebih agar Frank mengantar mereka ke lokasi yang lain. Di sana jelas Frank menolak, karena menurut peraturan nomor 1 sesuai kesepakatan awal. You gave me too much. Let's go. Setelah pekerjaannya selesai, Frank selalu mencuci mobilnya itu, sembari menghilangkan jejak dan mengganti kembali plat mobilnya. Ketika Frank lagi santai, ia melihat berita di televisi, di mana kliennya tadi berhasil diringkus polisi karena salah belok. Tak lama kemudian, seorang detektif bernama Joe tiba. Di sana Joe ingin mendapatkan informasi mengenai berapa sanksi melihat mobil BMW milik Frank membawa pelaku perampokan itu. Joe yang menyadari plat mobil Frank berbeda, Joe pun berhenti menggali informasinya lebih jauh. Ternyata mereka ini teman lama, pada akhirnya mereka pun bercerita, tapi pada akhirnya Joe tertuju pada garasi, di mana Frank menyimpan plat nomornya. Di sana Joe memilih untuk pergi, karena masih lebih banyak tempat yang ia harus selidiki. Oh, ever since I'm a little boy. Sesaat Joe telah pergi, Frank mendapat orderan di sebuah bar. Setelah menemui kliennya, Frank diminta mengantar sebuah tas dengan berat 49 kg. Di mana barang ini harus diantar sejauh 250 km. Meski Frank merinci semuanya, namun Frank tidak meminta nama penerimanya, karena sesuai dengan peraturan nomor 2, yaitu tak ada nama. One bag, that's it. Dimensions. 7 o'clock in the morning, at the front door. Setelah kesepakatan dibuat, Frank pun menerima paket. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ban mobilnya bocor, dan membuat Frank sempat melihat paket itu bergerak. Awalnya Frank tidak peduli, tetapi selesai dari supermarket, Frank yang mengetahui isi paket tersebut adalah orang. Frank pun memberikan ia minum. Sesaat setelah memulai perjalanan, wanita yang dijadikan paket terus berteriak, membuat Frank harus terpaksa berhenti. Wanita itu bernama Lee. Di sana, Lee meminta kesempatan untuk keluar karena ia ingin buang air kecil. Frank yang tidak ingin mobil kesayangannya bau pesing, Frank pun langsung mengikat Lee dan memberikan waktu 2 menit.
Tak berselang lama, Frank pun memiliki firasat buruk dengan peraturan yang telah ia buat. Dan benar saja, ternyata Lee sudah melarikan diri. Tak butuh waktu lama Frank pun menangkap Lee dan membawa Lee ke dalam mobil lagi. Namun sialnya, saat Frank kembali ke mobil, dua orang anggota kepolisian sudah berada di sana. Tak butuh waktu lama bagi Frank menyelesaikan dua orang itu. Pada akhirnya, dua anggota kepolisian itu pun ditarok di bekas silakan mobil bersama Lee. Tak lama kemudian, Frank tiba di tempat tujuan dan bertemu penerima paket bernama Lucas. Saat paket diterima, suara teriakan Lee kembali terdengar. Oleh karena itu, membuat Lucas curiga di mana Frank telah membuka paketnya. Namun Frank membantah karena ia mengikuti peraturan ketiga, yaitu untuk tidak membuka paket. Melihat Frank teliti, Lucas pun mulai tertarik dengan Frank. Sesaat setelah Frank menerima upahnya, Lucas kembali meminta untuk Frank mengantar barang lagi. Kali ini Frank diminta membawa paket, yaitu koper seberat 1 kilo. Tanpa curiga, Frank pun setuju untuk mengantar barang tersebut. You deliver, no questions asked. Maybe a kilo. I like him. Beberapa saat kemudian di saat Frank sedang beristirahat, Frank kembali merasa perasaan tidak enak. Dan benar saja, di saat Frank mendekati mobilnya, mobil itu pun meledak. Mengetahui Lucas mencoba membunuhnya, Frank pun kembali membuat perhitungan. Sementara Lee yang masih disandra, memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Beberapa saat kemudian, Frank sudah selesai menghabisi anak buah Lucas. Namun sayang, Lucas sudah keburu pergi dari tempat tersebut. Karena Frank tidak ingin terlibat terlalu dalam, Frank pun pergi menggunakan mobil Mercedes yang terparkir di garasi Lucas. Sesaat Frank telah meninggalkan rumah Lucas, Frank dikejutkan dengan Lee yang menumpang. Awalnya Frank niat meninggalkan Lee, namun akhirnya Frank kembali dan memutuskan membawa Lee ke rumahnya. All you wanna do is Setelah membawa Lee ke rumah, Frank hanya membiarkan Lee sebagai tamu, dan tak ingin tahu Lee ini terlibat dalam apa. I ask the questions, you answer the question. Deep shit. Very deep shit. Sesaat Frank telah ke kamarnya, Lee mulai mencari tahu latar belakang Frank. Di sana Lee menemukan foto dan lencana yang menandakan Frank adalah mantan tentara. Di tempat lain, Lucas mendengar tempatnya diserang, segera menemui anak buahnya yang berhasil selamat. Lucas ingin tahu dari anak buahnya siapa yang telah melakukan penyerangan. Setelah mendapatkan informasi, Lucas pun langsung membunuh anak buahnya tersebut. Let's keep it. Di keesokan harinya, Lee mulai memasak dengan berharap Frank bisa membantunya. Tak lama, Joe muncul untuk menanyakan sesuatu sama Frank. Dan setelah Joe melihat ada seorang wanita di rumah Frank, Joe pun mulai curiga dan meminta untuk Frank ngopi bareng. Joe mulai berdongeng berbagai hal dan sekaligus menunjukkan plat mobil Frank. Melihat plat itu, Frank pun beralasan di mana mobilnya telah dicuri saat berbelanja di supermarket dan Frank berencana untuk melaporkannya pada hari ini. Mendengar pernyataan Frank, Joe pun bertanya, bagaimana Frank bisa sampai ke rumah, sedangkan jarak supermarket dari rumah Frank sangatlah jauh. Saat itulah Lee membantu Frank dengan menjawab, ia memberikan tumpangan sama Frank kembali ke rumahnya. Setelah mendengar pernyataan dari Lee dan Frank, Joe ingin melihat mobil Lee, dan ditunjukkan mobil Mercedes yang disimpan di garasi.
Untuk mencegah Joe melihat bagian depan mobil, Lee pun mengungkapkan di mana mereka berdua merupakan sepasang kekasih. Mau tak mau, Frank kini terpaksa mengikuti alur yang dibuat Lee. Sebelum Joe pergi, ia memberitahu mengenai mobil Frank yang hancur, dan terdapat 2 orang polisi di dalam mobil tersebut. Joe mengingatkan agar Frank tidak terlibat masalah, mengenai Frank adalah mantan pasukan khusus. Sesaat Joe pergi, Frank sempat emosi, lantaran Lee menyeretnya ke dalam sebuah masalah. Di saat yang sama, suasana rumah menjadi begitu hening. Dan tak lama, sebuah roket meluncur menghancurkan rumahnya. Serangan tidak berhenti di situ, peluru membombardir rumah Frank. Setelah peluru berhenti, sebuah rudal kembali diluncurkan ke arah rumah Frank. Melihat rudal tersebut, Frank pun membawa Lee ke ruang bawah tanah. Dan setelah rudal terakhir diluncurkan, Frank membawa Lee untuk menyelam. Serangan itu membuat rumah Frank hancur, namun keduanya selamat dan tiba ke rumah yang terhubung melalui laut. Setelah sebuah kejadian menimpanya, Frank merasa menyesal dengan peraturan yang ia buat. Namun dari kejadian itu, membuat Frank dan Lee saling terikat. Beberapa saat kemudian, Lee bersama Frank tiba di kantor Joe untuk memberikan kesaksian. Frank mengungkapkan kalau ia bersama Lee sedang berenang melewati batas. Dan saat Frank kembali ke rumahnya telah hancur. Tetapi di sana, Joe meragukan alasan Frank, karena setelah diselidiki, ribuan selongsong peluru ditemukan di dalam rumah Frank. Selama ini, orang yang memiliki banyak peluru bukanlah orang sembarangan. Joe cuma ingin mengetahui penyebab Frank diincar. Di sana Joe tidak ingin menerima kejelasan, dan menganggap kejadian tersebut salah target. Did you see anybody else swimming? No, no one. Just like that, on fire. For a romantic swim, who wants witnesses? Who would want you is dead? Tak lama, seorang polisi memanggil Joe. Setelah Joe pergi, Lee menggunakan komputer kepolisian mencari informasi Lucas. Dengan memasukkan kode mobil Mercedes yang sempat Frank bawa itu, Lee pun berhasil mendapatkan informasi di mana Lucas bekerja. See? Setelah penyelidikan usai, Lee ingin menemui Lucas, tapi Frank lebih memilih untuk pergi. Untuk meyakinkan Frank, Lee ingin Frank membalas dendam atas rumah dan mobilnya yang hancur. Namun Frank tetap tak peduli, karena ia ingin mulai dari awal, dan membuatkan Lucas merasa berhasil membunuhnya. Merasa putus asa, Lee pun memberitahukan ada 450 orang dalam kontainer yang akan tiba pada hari ini. Ayahnya, keluarganya dan juga orang lain yang akan dijadikan budak. Satu-satunya orang yang mengetahui kode kontainer tersebut adalah Lucas. Sayangnya, Frank menganggap apa yang dikatakan Lee merupakan satu kebohongan besar. Mulai mencari latar belakang Frank, membuat serapan, dan telah mengaku jadi pasangan agar Frank terlibat. Mendengar itu, Lee pun mengaku semua kebohongan agar Frank terlibat. Satu-satunya kebenaran yang Lee perbuat, mengenai kejadian saat di rumah. Only one who knows the container number is that guy. Past tense. This time, I care. Sementara itu Joe yang tiba di kantor, ia mengetahui di mana Frank sedang mencari seseorang. Beberapa saat kemudian saat Lucas memasuki ruangan, Lee pun membantu Frank bersiap menahan Lucas. Setelah Frank menahan Lucas, ia ingin mengetahui alasan Lucas mencoba membunuhnya. Di sana Lucas mengatakan, di mana Frank telah melanggar peraturan yang ia buat setelah ia membuka paket. Karena hal itulah Lucas berpikir, di mana Frank ini tidak dapat dipercaya. Terlihat Frank mengawasi Lucas, sementara Lee mencari noseri kontainer di tumpukan dokumen. Namun, noseri yang Lee cari tidak ditemukan di tempat tersebut. Mengetahui Lee dan Frank mencari noresi, Lucas mengungkapkan di mana sebenarnya Lee berbohong. Kebetulan sekretarisnya mengabarkan bahwa ayah Lee akan datang. Berkat perkataan Lucas, Frank kembali mulai ragu sama Lee,
di mana Lee sempat mengatakan di mana ayahnya berada di dalam kontainer. Sesaat kemudian ayah Lee pun muncul, dan sesaat kemudian Lee langsung menodongkan senjata ke arahnya. Di sana Lee cuma ingin ayahnya taubat, namun ayahnya mengaku tidak melakukan apa yang Lee tuduh. Melihat Lee kebingungan, ayah Lee pun mengancam Frank agar Lee meletakkan senjatanya. Di saat senjata Lee diletakkan, Lee pun langsung ditangkap dan ayah Lee menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Frank. Di saat yang sama, sekretaris Lucas kembali menghubungi, di mana ada beberapa polisi yang menuju ke dalam ruangan. Sebelum Joe tiba ke ruangan, Lucas mengatakan rencana penyelundupan 450 orang di dalam kontainer. Setelah itu, Lucas pun langsung membuat Frank turun. Di saat Joe tiba, Lucas mengatakan di mana Frank memanfaatkan putri rekan bisnisnya untuk memeras. Karena tidak tahu situasi yang dihadapi Frank, Joe pun langsung membawa Frank untuk ditahan. I want to press charges, kidnapping, extortion, assault. I'll expect all of you down at my office to give you statement. Setelah Frank sadar, Joe ingin tahu Frank terlibat dalam hal apa. Akhirnya Frank pun menjelaskan mengenai penyelundupan manusia dari Asia menggunakan kontainer. Frank mendapatkan informasi tersebut dari Lee yang Frank yakini. Namun Joe juga tidak bisa bertindak karena peraturan belum lagi masalah internasional. Namun melihat Frank ingin bertindak, Joe pun mempunyai ide. Joe pun membiarkan Frank kabur dengan berpura-pura menyandranya. Dengan menggunakan perahu, Frank pun tiba di dermaga dan mulai mengecek semua kontainer menggunakan stetoskop. Tak lama, Frank melihat Lee terperangkap di ruangan. Sementara Lucas menginstruksikannya untuk segera membawa kontainer pergi. Di sisi lain, ayah Lee ingin Lee bergabung dalam rencananya. Tetapi karena Lee menolak, ayahnya terpaksa membawa Lee. I hate you. Sesaat setelah singgah, ayahnya mulai memasuki mobil. Terlihat, Frank sendiri mulai melakukan penyerangan. Pertarungan itu sendiri semua berlangsung di sela-sela kontainer. Sementara Lucas beserta anak buahnya mengikuti kontainer untuk pengawalan komplain. Setelah Frank menghabisi anak buah Lucas, Frank berhasil bergelantungan di kontainer yang menjadi target penawalan. Namun supir kontainer melihat Frank, ia mulai menyerepet kontainer di antara pelang. Hal itu membuat Frank terpaksa turun dari kontainer dan berhasil mendarat di atap sebuah bus. Pertarungan kembali berlanjut ketika anak buah Lucas kembali mengikuti Frank. Potong 6. Setelah melakukan pertarungan panjang, beberapa anak buah Lucas datang membawa senjata, membuat Frank terpaksa kabur ke dalam air laut. Untuk memastikan Frank terbunuh, para anak buah Frank mulai menjatuhkan drum minyak ke laut dan membakarnya. Meski begitu Frank tetap selamat, berkat kemampuannya di dalam air. Setelah berhasil kabur dari kejaran anak buah Lucas, Frank berhasil mengambil mobil dari anak buah Lucas untuk mengejar Lucas beserta kontainernya. Namun karena terlalu dipaksa untuk melaju, mobil tua itu akhirnya mogok. Tetapi, Frank tidak kehabisan ide ketika melihat pesawat sedang mendarat. Dengan adanya pistol di tangannya, Frank berhasil memaksa sang pilot untuk mengejar kontainer. Sebelum Frank terjun, ia meminta sama pilot untuk menghubungi daftar nama yang ia berikan. Sementara Frank langsung meluncur dan mendarat tepat di atas kontainer.
Beberapa mobil juga berhasil Frank singkirkan saat Frank melepaskan parasutnya. Kemudian Frank mengambil alih kemudi truk, namun Lucas di belakang terus mengejar Frank. Berkat kaca spion pecah, Lucas berhasil menembak Frank, yang membuat mereka berdua terlibat pertarungan. Sementara ayah Lee ikut membantu melepaskan tembakan ke arah Frank. Akibat pertarungan tersebut, truk itu sempat kehilangan kendali. Hingga Lucas pun berhasil menginjak rem dan menendang Frank keluar. Untungnya Frank bisa bertahan dengan bergelantungan di bawah truk. Namun ayah Lee melihat Frank, ia langsung memberi tembakan. Sementara Lee yang satu mobil dengan ayahnya, ia membantu Frank dengan mengganggu bidikan dari ayahnya. Hingga akhirnya, mobil yang ditompangi Lee pun akhirnya keluar jalur. Sementara berkat kemampuan dan kegigihan Frank, akhirnya berhasil mengambil alih truk tersebut. Setelah truk itu berhasil keluar dari jalan tol, ayah Lee langsung menodongkan senjata ke arah Frank. Frank yang tidak bisa lagi melawan, ia terlihat dibawa ke tepi jurang. Frank ingin melawan dengan sebuah batu, namun Frank tidak lagi bisa melakukannya, di mana Lee sudah melepas tembakan tepat di dada ayahnya sendiri. Move! So how did a lowlife like you end up? We'll get over it. If I'm lucky, maybe she'll see the light. Setelah ayah Lee terbunuh, Joe beserta anggota kepolisian tiba ke lokasi, berkat sang pilot yang menghubungi sebelumnya. Kontainer yang sudah diamankan oleh Frank, rencana Lucas yang ingin menyelundupkan ratusan orang pun berhasil digagalkan. Film pun tamat.